Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat edukasi yang hebat. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi ini adalah materi PPKN kelas 9 ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai materi kita, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan makna dari bela negara. Yang kedua, mengidentifikasi makna bela negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga, menyebutkan landasan hukum bela negara. Baik teman-teman, materi yang pertama adalah makna bela negara. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Setelah kita tahu apa itu bela negara, maka kita sebagai warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara, baik dari ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam negeri. Oke teman-teman, jadi membela negara itu bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari aparatur negara saja, yaitu polisi dan TNI, tetapi kita seluruh warga negara Indonesia juga memiliki kewajiban yang sama. Dengan cara apa kita membela negara kita? Ya dengan kemampuan yang kita miliki, dengan potensi yang kita miliki. Demi apa? Demi kelanjutan dan kelangsungan hidup bangsa serta demi kedaulatan negara Indonesia. Di Indonesia, bela negara diatur oleh 3 peraturan, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945, lalu TAP MPR, dan yang ketiga adalah undang-undang. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 2 pasal yang mengatur mengenai bela negara, yaitu pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sedangkan dalam TAP MPR ada 2 ketetapan. Yang pertama, Ketetapan MPR RI nomor 4 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lalu yang kedua, TAP MPR RI nomor 7 tahun 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian ada 5 undang-undang yang mengatur mengenai bela negara. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 terdapat peran TNI dan Polri dalam upaya pembelaan negara. Apa saja perannya? Yuk kita bahas bersama-sama. Kita bahas dulu peran TNI ya. Peran TNI yang pertama yaitu menegakkan kedaulatan negara, lalu mempertahankan keutuhan wilayah negara NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan peran yang ketiga yaitu melindungi segenap bangsa dan negara dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa. Untuk peran polisi yaitu yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, lalu yang
kedua, menegakkan hukum. Dan yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi tadi adalah peran TNI dan peran polisi. Jadi ada perbedaan ya antara kedua aparatur negara ini. Kalau peran TNI itu lebih kepada menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan negara dari ancaman luar dan ancaman dari dalam, sedangkan peran polisi lebih kepada mengontrol kehidupan masyarakat di dalam kehidupan bernegara, jadi lebih ke penegakan hukum, penegakan ketertiban, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jadi sini dulu materi kita hari ini. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.